Nggak nyambung, Andi Arief saran pemerintah bebaskan Rizik demi kepercayaan rakyat, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan menilai lonjakan COVID-19 saat ini terjadi akibat pemimpin tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau kita sebagai pemimpin tidak memberikan contoh, dampaknya seperti sekarang. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung atau tidak langsung akibat kita sendiri, kata Luhut dalam konferensi pers virtual terkait peningkatan kasus COVID-19 secara nasional. Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, ikut mengomentari soal lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Dia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19 telah luntur. Pasalnya, pemimpin tak memberikan contoh baik dan tebang pilih soal hukum. Rakyat sebagian besar hilang percaya atas penanganan COVID akibat pemimpin tak beri contoh dan penindakan yang pilih-pilih, katanya lewat akun Twitter. Kemudian, dia menawarkan sebuah gagasan tak nyambung yang menurutnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dia menyarankan agar Rizik dibebaskan dari hukuman kasus kerumunan. Pak Luhut bilang pemimpin atau pejabat tak menjadi tauladan. Soal penindakan pilih-pilih, coba munculkan trust rakyat dengan bebaskan HRS. Siapa tahu itu way out, katanya. Usulan aneh, tapi kalau yang ngomong adalah sekelas Andi Arief, tidak aneh rasanya. Orang seperti ini adalah contoh orang yang mungkin mengatakan sesuatu di saat baru bangun dari mimpi di siang bolong. Tidak tahu apa yang diomongkannya dan tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. COVID-19 yang melonjak kasusnya dalam beberapa hari belakangan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Rizik. Jadi, Andi Arief entah sedang ngelawak atau memang mau cari sensasi murahan, sehingga mengaitkan ini dengan Rizik. Apa kaitannya membebaskan Rizik dengan meraih trust dari rakyat? Tidak ada. Yang ada, hanyalah membuat banyak orang geram karena Rizik sendiri sudah berulang kali membuat kegaduhan yang luar biasa. Bahkan beberapa orang berharap Rizik dipenjara selama mungkin agar negara ini lebih tentram dan juga damai. Negara ini tidak butuh tukang gaduh yang berlindung di balik barisan pendukung bodoh yang bersembunyi di balik tameng agama. Saya paham kok, ada sebagian orang yang nalarnya terlalu rusak dan logikanya dibuang entah kemana. Ada pendukung Rizik yang mengatakan, karena pemerintah zalim terhadap Rizik, makanya negara ini kena azab dan bencana. Ada yang mendoakan agar siapapun yang menzalimi Rizik dibalas dengan azab dan penderitaan yang pedih. Dulu, saat masih ribut-ribut soal ibadah haji, ada yang dengan bodohnya mengaitkan pemerintahan Arab Saudi yang melihat kezaliman terhadap Rizik, sehingga memutuskan tidak memberikan kuota haji kepada Indonesia. Ini sebenarnya anggap saja sebagai lawakan meskipun ini adalah pembodohan publik yang terstruktur dan berulang kali terjadi. Mana ada ceritanya tukang gaduh bermulut kotor menjadi orang yang sangat dimuliakan, sehingga kalau menyentuh seujung rambutnya saja akan menjadi malapetaka bagi sebuah negara. Hebat sekali ya Rizik ini. Bukan hebat, tapi orang memuji dia sampai menjadi stres dan berhalusinasi, sehingga ngomong yang aneh-aneh. Rizik hanyalah orang biasa yang dianggap sebagai orang hebat, overrated kalau dalam bahasa marketing. Ibarat produk yang biasa-biasa saja, tapi dipromosikan dengan masif dan di luar akal sehat. Jadinya aneh dan bodoh. Ibarat sebuah sampo diiklankan dengan janji bombastis, bisa membuat rambut jadi halus sehingga nyamuk yang hinggap pun bakal terpeleset dan jatuh ke lantai. Dan bisa menghilangkan ketombe sekali dan selamanya. Atau bisa membuat rambut mengeluarkan bau surga. Hehehe, Rizik juga sama kan? Orang biasa, gak ada hebat-hebatnya. Nyali gak ada, pengecut, suka main petak umpet, dan tukang lari dari masalah. Tapi dia dicitrakan oleh pendukungnya sebagai sosok VIP yang disegani pemerintah Arab Saudi. Diundang khusus untuk umroh, tinggal di tempat mewah, dan bisa tinggal sesuka hati. Lebih hebat dari siapapun, dianggap singa gurun. Kedudukannya lebih tinggi dari presiden. Teknik marketingnya luar biasa, saya akui jempolan. Tapi itulah dia, pembodohan publik. Pendukungnya pun dibodohi mentah-mentah sehingga mau-mau aja percaya begitu saja. Rizik overrated, terlalu bombastis padahal kenyataannya hanya orang biasa yang kebetulan punya banyak masa. Bagaimana menurut Anda? Rizik sebut jaksa picik karena tuding cari panggung. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong soal tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab, tak terima dituding jaksa penuntut umum atau JPU mencari panggung saat menyebut nama Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito Karnavian dalam pledoinya beberapa waktu lalu. Menurut Rizik, JPU sangat picik dan naif dalam membaca persoalan. Di sini JPU sangat picik dan naif dalam membaca persoalan karena penuh dengan buruk sangka, kata Rizik saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021.
Menurut Rizik, pada halaman 20 hingga 21 pledoinya, ia sangat memuji sikap Wiranto, Budi Gunawan, serta Tito Karnavian yang berjiwa besar, sehingga mau membuka pintu dialog dengan dia untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia saat dia berada di Arab Saudi. Dan juga saya amat memuji bahwa hasil kesepakatan yang kami capai sangat bagus, serta justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam. Lanjut Rizik tentang hasil pertemuannya dengan Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito. Rizik kembali menasihati JPU agar tidak berburuk sangka. Sekedar nasihat untuk JPU yang berakhlak mulia, ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia. Bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah, kata Rizik. JPU sebelumnya menyatakan klaim Rizik dalam pledoinya, terutama klaim pertemuan dengan 3 nama di atas, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, yaitu kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam pledoi, terdakwa menyampaikan cerita-cerita yang gak ada kaitannya dengan fakta hukum. Dengan menyebut beberapa nama, ada Budi Gunawan, ex-Menko Polhukam Republik Indonesia Wiranto, Kiai Ma'ruf Amin yang kini jadi Wakil Presiden RI, atau Jenderal Tito Karnavian, kata jaksa Senin lalu. Jaksa berpendapat, cerita itu tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dengan perkara itu. JPU menyatakan bahwa cerita-cerita yang disampaikan terdakwa tersebut, JPU menilai tak ada relevansinya, tegas jaksa saat itu. Cerita terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa, lanjut jaksa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Rizik pada Kamis ini. Sidang beragendakan pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas replik dari JPU. Jaksa menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi. Rizik, menurut jaksa, bersalah dan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Terdakwa Rizik Syihab tak memungkiri bahwa ia dan tim penasihat hukumnya sering terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum. Hal itu diungkapkan Rizik saat menyampaikan dupliknya terkait kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Jaksa memang lawan kami dalam perkara, tapi jaksa bukan musuh kami, kata Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021. Rizik juga mengakui ia dan penasihat hukumnya sering menyerang jaksa, apalagi dalam dakwaan dan eksepsi serta tuntutan dan pledoi. Hingga dalam replik dan duplik kami saling serang dan saling menjatuhkan. Bahkan tidak jarang kami akan saling melontarkan kata-kata bodoh, dungu, pandir, tidak berakal, tidak sopan, dangkal, ngawur, jahat, zolim, dan sebagainya terhadap pendapat lawan, sebut Rizik. Menurut Rizik, itu merupakan hal biasa dalam persidangan, sehingga jangan diambil hati apalagi dijadikan dendam, kata ex-pentolan Front Pembela Islam itu. Dalam sidang eksepsi beberapa waktu lalu, Rizik menyebut para jaksa dengan sebutan dungu dan pandir karena dianggap tidak memahami soal surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam. Jadi di sini jelas JPU sangat dungu dan pandir, soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba sebar hoax dan fitnah. Demikian bunyi eksepsi Rizik. JPU kemudian mengkritik pemakaian kata dungu dan pandir yang digunakan oleh Rizik dan tim kuasa hukumnya. Menurut JPU, kata-kata seperti dungu dan pandir itu bukan bagian dari eksepsi dan digunakan oleh mereka yang tidak terdidik. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi, kecuali bahasa seperti ini biasa digunakan oleh orang yang tidak terdidik dan digunakan oleh orang yang dikategorikan berpikir dangkal, ujar jaksa. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Rizik Syihab pada Kamis ini. Sidang beragendakan duplik atau tanggapan terdakwa dan juga penasihat hukum atas replik dari JPU. Jaksa telah menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi. Rizik menurut jaksa bersalah dan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1